kita ini mau kembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang 18 Agustus 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita addendum. Ya. Nah, dari situlah dengan addendum inilah yang kita maksud supaya Pilpres itu nanti kembali di MPR. Ya. Kemudian kita sudah tidak menggunakan ala liberal lagi. Oke. Intinya cuma itu aja. Usul dari Ketua DPD adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, naskah Dekret 5 Juli 59 yang berasal dari naskah 18 Agustus 1945 yang ditetapkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berarti tanpa perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Itu clear ya? Iya. Nah, cuma yang ditangkap masyarakat adalah Pak Ketua pada waktu itu seolah-olah memberikan angin untuk perpanjangan masa jabatan. Ada kata-kata Jadi intinya adalah Pak Ketua mengatakan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kapan itu kira-kira? Loh, ini kita sudah berjuang kok. Enggak, maksudnya dalam skenario Pak Ketua kapan kembalinya? Nah, yang bisa kembalikan siapa? Kan harusnya presiden, makanya saya usulkan melalui dekret. Sebelum menjamin itu addendum itu apa kira-kira isinya? Nah, itulah yang kita melakukan konsensus. Ya. Konsensus bersama antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Bersama social society, MPR, DPR, semua kita ajak, kita addendum. Oke, misalnya apa konsensus itu yang paling penting materinya? Yang paling gampang aja lah, posisinya DPD RI. Iya. DPD RI kan bubar kalau dekret kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. MK bubar. MK bubar. KY bubar. KY bubar. Nah, itu yang kita bicarakan. Merasa menikmati. Ya, kalau utusan daerah kan kerjanya cuma sekali dalam 5 tahun. Iya. Nah, makanya kan ada kita bikin konsep bahwa DPD ini adalah anggota DPR. Sama mewakili rakyat. Coba kalau kita berpikir, DPD ini yang milih siapa? Kan rakyat. Yang milih DPD ini kan bukan wilayah. Padahal utusan daerah itu adalah mewakili wilayah. Nah, kita DPD ini dipilih oleh rakyat. Nah, inilah yang kita katakan bahwa kita ini DPD identik dengan DPR yang perorangan. Artinya nanti sistemnya bukan lagi 2 kamar, 1 kamar.
Kalau kita bicara Undang-Undang 45, apa ada 2 kamar? Iya kan, kita bicara adendum kan. Iya. Jadi kalau kita kembali kepada 45, sudah nggak usah kita bicara 2 kamar. Oke. Iya. Lalu ada utusan golongan, ada utusan daerah. Iya, tapi kan itu kan cuma dalam 5 tahun sekali kan. Betul. Tapi kan dia mau tetap terwakili untuk milih presiden, dia mandataris MPR kan dia mempunyai hak. Iya. Itu terdiri dari anggota yang berasal dari partai politik dan independen dan anggota yang berasal dari perseorangan. Oke, saya membayangkan nih Pak Ketua, nggak gampang juga ternyata nanti negosiasinya. Lalu dengan MK gimana nantinya? Ya MK nanti kita kan MK sudah terbentuk. Silakan. MK ini kan bisa di bawahnya Mahkamah Agung. Oke. Dia kan bisa bentuk kamar konstitusi. Artinya KY ini apa fungsinya? Ya, melakukan pengawasan. Yang diawasi siapa? Hakim. Ya, hakimnya mana? Buktinya MK nggak diawasin. Ya, tapi yang paling penting adalah pemilihan presiden melalui MPR. Harus melalui MPR. Jadi sebelum pemilihan presiden melalui MPR dilaksanakan pemilu pileg. Ya. Jadi sistemnya seperti dulu lagi supaya anggota DPR-nya malah bisa lebih dalam tanda kutip bisa lebih liberal kan, tidak hanya partai politik yang bertarung tapi perseorangan juga bertarung dalam ruang yang sama nanti kapan? Kan dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 hanya ada DPR. Iya, dan dulu juga ada DPD. Iya. Lalu nanti perseorangan yang mantan-mantan anggota DPD ini pengen diakui juga sebagai perseorangan kan. Jadi mereka bisa ikut pemilu tanpa harus melalui partai politik seperti tahun 55. Kan nanti sama juga akan terjadi. Tidak ada masalah. Luar biasa. Tidak ada masalah kan. Yang tidak pemilihan langsung kan cuma presiden. Iya. Presiden tidak bisa langsung. Pada waktu Orde Baru kalau misalnya kan cuma 3 partai politik. Ya. Kalau ini kan nanti selain partai politiknya belasan, yang sekarang kan 17 misalnya. Maka kan akan perlu ada diperbaiki aja sekalian, dilebur sekalian ini. Ya, akan ada perseorangan dari Sabang sampai Merauke yang nggak mau ikut partai politik. Next on-nya kenapa? Kan ada pemilihan anggota DPR nanti. Iya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah dalam pemilihan anggota DPR itu hanya dari partai politik saja? Sementara perseorangan yang sekarang menikmati ini hanya ikut utusan daerah saja nanti. Begitu Pak Ketua. Kalau dia utusan daerah, kerjanya kan cuma 5 tahun sekali. Ya, itu nanti urusannya bagian naskah akademik. Saya tidak ngerti masalah ini. Pokoknya saya ambil garis besarnya. Yang penting pemilu tidak melalui
ala liberal lagi, supaya tidak terjadi polarisasi. Intinya bahwa DPD itu kembali kepada utusan daerah ya sama dengan DPD ini. Oh ya sudah. Ada juga seperti itu. Kalau utusan daerah kan artinya dia kerjanya cuma 5 tahun sekali. Bukan. Dan kesepakatan sebelum dekret itu siapa unsur-unsur yang akan terlibatnya nanti? DPR, DPD, MPR, Kejaksaan Agung, MA, MK. Ya terus yudikatif itu masuk semua. Oke, 3 cabang Kapolri. Oke, 3 cabang kekuasaan. Panglima TNI, semua masuk. Oke, jadi supaya apa? Konsensus harus tercapai. Oke. Tidak ada konsensus sudah tercapai. Ini kita masih istilahnya kita mau konsensus ini ada. Kalau ada salah satu lembaga yang nggak mau ya kita tinggal, kita jalan aja. Oke. Gitu jadi aja. Intinya adalah konsensus itu harus ada berapapun yang menyepakatinya. Kira-kira begitu. Kalau nggak sepakat. Oke, setelah MPR terbentuk, hasil dari dekret itu, gimana kalau MPR tiba-tiba tidak mau memegang komitmen atau konsensus itu? Kan mereka sudah berkuasa. DPR MPR-nya kan terserah mereka. Ya nggak bisa begitu dong. Kita ini nggak usah terlalu curiga sama MPR. Hasil temuan-temuan saya yang keliling di 34 provinsi, yang lebih dari 300 kabupaten kota, saya melihat semua di bawah. Mereka rata-rata minta kepada kita kembali kepada unsur 45. Kalau nggak melalui dekret, Bung Refli kan ahli tata negara, coba cariin saya jalan. Gimana caranya? Ya, MPR lah. MPR bagaimana caranya MPR? Ya, MPR yang kemudian kembali kepada Undang-Undang 45. Caranya? Oh, MPR ini bagaimana dia mengembalikan Undang-Undang 45? Oh, dia ini bukan lembaga tertinggi negara? Nggak bisa, karena kan di dalam konstitusi kita, mereka masih lembaga pembentuk Undang-Undang Dasar. Nggak bisa, dia lembaga tinggi negara, bos. Kenapa Pak Ketua nggak percaya pemilu 2024 atau instrumen pemilihan langsung? Bagaimana mau percaya? Ya. Datanya saja. Ya. Saya sudah punya data. Ya. Loh, datanya Kemenkes berbeda, statementnya berbeda, Kemensos berbeda, Kemendagri berbeda, Dukcapil berbeda, BPS beda, KPK aja ngomong 16,7 juta dan data tanpa NIK. Itu siapa? Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama agar Pak Jokowi
diberi hidayah, inayah, dan kekuatan untuk memimpin bangsa ini, dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mau mengeluarkan dekret menjadi keputusan kita agar Indonesia kembali jaya seperti semula.